Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan, disimbolkan dengan KSP. Jadi hari ini kita akan masuk materi baru. Kalau kalian gak bawa buku gak apa-apa, silakan siapkan dulu alat tulis, pulpen, karena materi ini akan menjelaskan beberapa proses, yaitu ada proses hitungan, nanti ada materi juga, ada rumus juga. Sebetulnya kalian bisa melihat tentang materi ini bisa di YouTube, bisa di ruang guru, bisa di platform manapun. Sudah ada banyak juga yang membuat penjelasan yang lebih bagus mungkin ya. Cuman di sini akan saya sampaikan secara singkat dan padat kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk KSP. Kita mulai. Jadi yang pertama itu apa sih kelarutan itu? Di sini kelarutan disimbolkan dengan S. S itu dari kata solubility. Solubility itu adalah, secara definisinya adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Itu kata bakunya. Kalau kata simpelnya itu, kelarutan itu adalah batas dari suatu zat untuk larut. Contoh, pernah nggak sih kalian bikin teh manis? Kalau kalian bikin teh manis, masukin gula ke dalam air panas itu, ada saat ketika nanti gulanya itu nggak akan larut. Coba deh, kalau kamu mau bikin teh manis, airnya misalnya 1 gelas, masukin gula 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Nanti akan ada suatu saat ketika gula itu sudah tidak bisa larut lagi. Nah, itulah yang dinamakan kelarutan. Jadi batas terakhir di mana suatu zat itu dapat larut dalam larut. Satuannya apa? Satuannya itu adalah gram per liter biasanya, karena setiap gram dalam liter, atau mol per liter. Jadi bisa dalam bentuk gram per liter atau mol per liter, tergantung konteks di soal. Bisa juga molaritas, karena mol per liter itu adalah molaritas ya, M besar. Jadi beda mol dengan molaritas. Kemudian, nah, jenis-jenis larutan. Ketika suatu zat dilarutkan, tadi kan ada namanya kelarutan, batas minimum, batas maksimum suatu zat dapat larut. Nah, ada yang namanya larutan belum jenuh. Larutan belum jenuh ini contohnya teh manis. Ketika si zat itu masih dapat melarutkan zat yang terlarut. Jadi kalau kamu punya air, masukin gula, dan dibikin teh manis, itu masih bisa larut gulanya nanti. Itu namanya larutan belum jenuh. Sedangkan larutan tepat jenuh ketika si kadar gulanya tuh maksimal. Ketika kamu tambahin sedikit aja gula, itu sudah tidak akan larut. Jadi batas terakhir ketika si gula itu larut atau enggak. Jadi kamu punya air segelas, dimasukin gula sedikit-sedikit, sampai terakhir kamu tambahin 1 butir gula, ternyata dia tidak larut, maka itulah kondisi tepat jenuh. Sedangkan larutan lewat jenuh adalah kondisi larutan ketika zat terlarutnya melebihi batas. Contohnya kalian bikin teh manis tapi kemanisan. Biasanya sih ini teh manis yang ada di warteg-warteg. Kalau kamu coba minum teh manis di warteg, itu gulanya sampai nggak larut. Bisa jadi karena nggak diaduk atau kondisinya sudah lewat jenuh. Terus apa hubungannya dengan KSP? Tadi kan kita sudah membicarakan kelarutan, sedangkan apa sih KSP itu? Nah, KSP ini adalah tetapan hasil kelarutan, yaitu hasil kali dari konsentrasi ion-ion pada saat larutan jenuh. Jadi ketika sudah jenuh, ion-ionnya itu dihitung, dikalikan, sehingga mendapatkan suatu tetapan, namanya KSP. Zat-zatnya ini khusus zat-zat yang sukar larut. Nanti itu akan ada mineral-mineral yang dia itu sukar larut dalam air. Jadi dia itu khusus zat-zat yang sukar larut. Biasanya nanti ada garam sukar larut.
Nah, gimana kalau NaCl? NaCl kan nggak bisa dihitung dengan KSP karena dia mudah larut. Jadi dia harus mengalami kesetimbangan. Nanti akan kita coba di latihan soal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara si S dengan KSP atau kelarutan dengan tetapan hasil kali kelarutan. Contoh ya, zat padat dengan jumlah ion N yaitu 2. Nah, kenapa 2? Karena awalnya AB. Dia molnya S. Terurai menjadi A plus dan B min. Maka pakai pingpong. Di sini kan 1 ya. Maka S dibagi 1 dikali 1, maka hasilnya S. Di sini juga sama. Ada PQ itu S. Karena dia koefisiennya 1:1, maka 1 S dibagi 1 S dikali 1 S. Maka tidak berubah. Sehingga KSP-nya dapat dihitung dari konsentrasi A plus dikali konsentrasi B min, yaitu S dikali S, menghasilkan S kuadrat. Sekali lagi, karena konsentrasi A plusnya itu adalah S, dan konsentrasi B min itu adalah S, maka S kali S itu adalah S kuadrat. Sedangkan untuk P dan Q ini, KSP-nya, karena P ini 2 plus, Q ini 2 plus, koefisiennya 1, maka dia S kali S, maka S kuadrat. Seperti itu. Coba nanti kalau masih belum mengerti dari video ini, silahkan kalian komen di Google Classroom. Nanti akan saya buka forum diskusi di situ. Nah, selanjutnya ini dia tadi KSP sama dengan S kuadrat. Kenapa S kuadrat? Karena S dikali S. Kalau kita mau mencari kelarutannya, maka S sama dengan akar dari KSP. Ya, jadi kalau masih belum paham, silakan nanti komen di Google Classroom atau japri melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang ionnya 3? Sekarang di sini kita gunakan ionnya yang 3. Maksudnya 3 apa? Sekarang di sini lihat A2B. Ketika diuraikan, dia akan menjadi 2A plus dan 1B2 min. Totalnya berapa? Totalnya ada 3. Karena ini adalah 2 ditambah 1. Sehingga A2B solid terurai menjadi 2A plus aqueous plus B2 min aqueous. Nah, gimana dengan kelarutannya? Jika A2B kelarutannya S, maka 2A plus, ingat aturan pingpong, maka S dibagi 1, S dikali 2, hasilnya 2S, bukan S aja. Seperti itu. Kemudian, bagaimana cara menghitung KSP-nya? Nah, KSP sama dengan konsentrasi A plus dipangkatkan 2. Hati-hati. Kenapa dipangkatkan 2? Karena koefisiennya ada 2. B2 min kenapa? Cuma 1. Lihat koefisien di sini. Koefisiennya berapa? 1. Ini adalah 1. Sehingga kita masukkan A plusnya itu adalah 2S dikuadratkan. Dan koefisien konsentrasi B-nya adalah S. Sehingga ketika kita jumlahkan 2S kuadrat itu adalah 2 dikuadratkan dia 4. S dikuadratkan 4S pangkat 2 dikali S, maka dihasilkan 4S pangkat 3. Sampai sini mungkin kalau masih belum dimengerti, silahkan untuk komen bagian mana yang belum dimengerti, akan coba saya jelaskan di kolom komentar. Nah, KSP sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Ya. Jadi ini kenapa ini tinggal dibalik. Maka KSP dibagi 4
diakarkan 3. Nah, untuk selanjutnya, gimana kalau yang ionnya 4? Kenapa 4? Seperti tadi, AB3, berarti A-nya 1, B-nya 3. A3 plus 3B min. Sehingga ketika mula-mula S, maka akan diperoleh di sini S, karena S dibagi 1 dikali 1. Sedangkan di sini S dibagi 1 dikali 3, sehingga menghasilkan 3S. Totalnya adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, KSP-nya perhatikan di sini A3 plus pangkat 1. Kenapa 1? Karena di sini koefisiennya 1. Sedangkan B min ini kenapa pangkatnya 3? Karena koefisiennya 3. Kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga S pangkat 1 dikali 3S pangkat 3. Sehingga diperoleh S, ini salah ya, 3 dipangkatkan 3 itu 27. S pangkat 3. Sehingga diperoleh 27 S pangkat 4. Bagaimana cara menghitung KSP-nya? 27 S pangkat 4. Oke. Yang terakhir adalah hubungan kelarutan dengan tetapan hasil kelarutan yang ionnya 5. Kenapa 5? Bisa dilihat dia A-nya 2, B-nya 3, sehingga 2A3 min, 2A3 plus ditambah 3B 2 min. Kenapa 2 plus? Karena 1 dibagi 1 dikali 2. Kenapa 3S? S dibagi 1 dikali 3. Kemudian bagaimana KSP-nya? Sesuai yang tadi, A3 plus pangkat 2 karena koefisien di sini 2. B 2 min pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena di sini koefisiennya 3. Kita masukkan ke dalam angkanya sama dengan 4S kuadrat ditambah 27 S pangkat 3. Diperoleh KSP-nya 108 S pangkat 5. Nah, S sama dengan akar pangkat 5 KSP per 108. Oke, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan. Silahkan untuk dicermati, dicatat. Karena ini bentuknya video, silahkan dapat diulang-ulang. Catat dulu, nanti silahkan untuk pelajari, nanti kita diskusi di Google Classroom. Silahkan, nanti akan saya coba berikan soal latihan di sana, kita bahas bareng-bareng. Oke, nanti di akhir pembelajaran akan diadakan kuis. Jadi silahkan untuk dicatat, dipelajari, dipahami. Silahkan boleh membentuk kelompok belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan dapat tulis komentar di kolom komentar atau melalui WhatsApp pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.